Kita
Pakola maka undang sopo maka tidak sopo nabi sopo
Nabi Daud di nafsi di dalam awam deweke Nabi Daud ngucapin apa? Ma'arodallahu fi hadihi judati ma'aroda ma'apopo ma'ipopo aroda ngarapakan sopi Allah fi hadihi judati di dalam kita akan di ujian bulan merah. Jadi Nabi di dalam hatinya membatin Nabi Daud itu. Ngapain sih Allah kita ulet merah membatin tidak terucap tapi batin. Nah, begitu Nabi Daud itu batin, apa sih gunanya ulet merah itu? Kayak misalnya apa sih gunanya lalat, cacing dan sebagainya. Fa'adzana maka ngibinakan sapa Allah Gusti Allah al-adbudata apa? Ulet maukah ngibinakan apa? Hatta takallama sehingga bisa ngomong sapa si ulet mauku. Fakolat tan ucap sapa si ulet mencapai apa? Ya Nabi Allah, Nabi Gusti Allah. Amanah hari anakun utawi awane isun jare ulet iku fa'alhamani ilhamakan ni isun sapa Allah Gusti Allah an akula ingin mengucap isun fi kulli yaumin ing dalam saben dina subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar dikira alfamaratin sewu kali. Jadi bulatnya langsung ngomong Nabi Daud ente jangan ngomong yang sembarangan. Saya itu setiap siang, setiap harinya itu diilhami oleh Allah untuk selalu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sampai 100.000 kali. Jadi ulat itu setiap ulat-ulat yang bapak-bapak ibu-ibu lihat kelihatannya diam saja, itu ternyata dia selalu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar minimal sehari 1.000 kali. Kita kalah kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah berapa kali dikalah. Ketika Nabi Daud itu menghina Ubed langsung bisa ngomong. Ulat langsung bisa ngomong. Kemudian gitu. Begun awannya. Wa amalaini anak mengetahui bunyinya isun iku fa'alamani ilama ketingin sokorobi di Allah an akulah an akulah ingin kamu ucap isun di kulilalatin ing dalam saben-saben bengi mencapai apa? Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Iktira al-famar jadi ulat itu bapak awan. Kalau bapak ketika siang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 1.000, malam membaca Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, barang kita barang Tuhan. Ba'ata makhluk kami sirah dari ulat Daud. Ya, ikuma takulu orang ucap sirah hatta astati itu sehingga malah paidah ingsun kita sakit sirah. Daud dari ulat sirahku kamu tuh enggak pernah baca itu. Saya setiap hari siang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 1.000, malam Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam
kambing 1000. Sedangkan Nabi Daud tidak pernah ulat. Pada Dima begitu ulatnya ngomong seperti itu pada Dima, maka kedukung betul Nabi Daud Allah tiko dibudati ing atase rendahaken ulat. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Daud artinya apa? Rendahaken ulat bae. Pun langsung ditegur karena itu ya Allah. Apa maning misalnya rendahaken manusia, rendahaken hewan-hewan makhluk-makhluk itu ya dilarang ya Allah. Karena setiap makhluk mesti ada nilainya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta itu bukan karena sia-sia, bukan karena mainan, tapi memang semuanya memiliki manfaat. Wa khofa lan wedi. Akhirnya Nabi Daud wedi. Sapa Daud minallahi saking Allah Ta'ala wa tabalan tobat. Sapa Nabi Daud dari maring Allah wa tawakkal lan tawakal pasrah untuk Nabi Daud dari agama atas Allah. Setelah membina ulat yang merah, kemudian Nabi Daud langsung takut kepada Allah, taubat, masih taubat, tidak akan mengulangi untuk membina apapun yang dilihat, apa maning manusia, aja sampai terus pasrah kepada Allah. Ya, itu artinya apa? Artinya dalam hikayat kita ini tidak diperbolehkan untuk membina siapa saja, apalagi membina manusia. Meskipun agamanya berbeda, sukunya berbeda, bangsanya berbeda, sudah tidak bisa dibina karena semuanya adalah makhluk Allah. Dan ketika Allah menciptakan makhluk, maka di situ ada nilainya masing-masing. Yang penting kita tiru aja lah. Sekarang kita mencoba meniru ulat setiap hari. Ya, kalau saya ulat takut berpikir, takut. Alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Takut. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Takut. Ini kan berpikir. Terus Nabi Muhammad gurana terhadap Nabi ya. Makanya begitu. Wakana, ini cerita, jadi cerita lagi, cerita malih ini. Wakana lan anak biyen anak. Sopo Ibrahim Nabi Ibrahim. Al-Khalilu kan jadi kasih Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu salah satu Nabi tinggi dulu di Al-Khalil. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu jadi kekasih di Allah. Makanya banyak ajaran-ajaran Islam yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Kayak sunatan kan itu ngikut Nabi Ibrahim. Terus korban ikuti Nabi Ibrahim. Terus haji Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena memang Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Karena kalau Nabi Adam itu kan nabi yang paling utama. Ibrahim itu bapaknya para nabi. Seluruh nabi itu semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Semuanya, dan semuanya nabi selain Nabi Muhammad yang 25 itu keturunannya orang-orang Yahudi. Makanya ketika Rasulullah Muhammad diangkat sebagai Rasul dan bukan dari keturunan Yahudi, tapi dari Bani Hashim, dari orang Arab, semua keturunan Yahudi itu komplain, tidak percaya. Iya. Kalau Nabi Muhammad itu kan keturunan dari Nabi Ismail. Kalau yang berarti kalau apa namanya bukan Nabi Ishak. Kalau Nabi Ishak itu keturunan Yahudi. Begitu. Jadi menolak Nabi Muhammad.
Padahal ya memang di dalam kitabnya itu ya ada bahwa suatu saat memang akan ada nabi yang terakhir. Sholawatullahi alaihi. Tidak zakar Nabi Ibrahim ini. Tidak zakar dalam nalikane ingat seperti terbilang sopo Nabi Ibrahim koti akaruti amal-amal jelek Nabi Ibrahim yasha maka pingsan langsung sopo alaihi Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu ingat kejelekannya, kita pernah ayatnya langsung pingsan, blek betul. Makanya Nabi ya langsung pingsan. Kita belum besok jaga. Barang kita sampai besok malah ada besak-besakan kok malah semangat malah bangga bahwa kita berani menghina menjelekan orang lain. Jadi bangga. Jadi kejahatan sudah menjadi kebanggaan. Nah ini bahannya. Makanya dari ulama untuk mengimbangi orang-orang yang berbuat jahat dan dia merasa bangga, maka diimbangi dengan ayo kita bersama-sama melakukan amal kebaikan dengan secara terang-terangan untuk melawan. Sedekah terang-terangan saja. Tujuannya bukan untuk riya, tapi ini adalah kebaikan. Semoga dengan amaliyah yang kita lakukan orang lain akan tertarik menjadi inisiator. Man sana sunatan hasanatan falahu asru amsalihah. Ketika kita melakukan satu tradisi, satu amaliyah yang baik, kemudian orang lain yang melihat mengikutinya, maka pahalanya seluruh orang yang mengikuti itu kepada kita semua. Kita dapat 10, misalnya orang yang 10 kali 1000 ya, berarti kita dapat 10.000. Jadi yang paling bagus itu ya mendahului. Tidak apa-apa, jadi diperbolehkan, boleh melakukan amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan dengan terang-terangan. Tapi kalau bisa sebelumnya harus meluruskan niat, karena setiap amal ini menjadi akhirat atau menjadi dunia tergantung niat. Ketika kita melakukan sholat, niatnya agar dianggap sebagai orang yang baik, maka pahalanya ya itu saja, anggapan orang kita menjadi orang yang baik hanya di dunia saja. Tapi ketika kita sholat, tapi ketika utamanya adalah mencari ridho Allah Taala, maka karena tujuannya niatnya adalah Allah dan Allah itu adalah abadi, maka sholat kita jadi abadi sampai akhirat. Jadi niat ini penting. Bisa dia makan. Ketika makan, jangan tanpa lapar makan saja, nanti dia hanya kenyang, hanya di dunia. Tapi ketika lapar makan, niat saya makan supaya punya tenaga dan nanti ibadahnya menjadi semangat. Jadi makan tujuannya untuk ibadah, makannya bersifat dunia, tapi pahalanya bersifat akhirat, gitu, abadi. Pakai baju, saya pakai baju supaya menutupi aurat, karena aurat itu adalah kewajiban sebagai umat muslim untuk ditutupi. Pakai bajunya itu bersifat duniawi, tapi pahalanya bersifat akhirat. Oh enggak, kalau misalnya uang itu pakai baju biasa saya pakai asal, kalau enggak pakai niat, ya berarti hanya menutupi dunia. Tapi di akhirat ya nol apa itu. Yang kalau pentingin niat ya. Makanya kan anak ada hadis Umar bin Khattab yang menjelaskan tentang niat. Itu di Arba'in Nawawi. Tapi yang pernah baca kitab Arba'in Nawawi itu hadis nomor 1. Itu bahasanya innamal a'malu binniyat.
sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap pribadi itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa Rasul. Barang siapa yang niatnya ketika melakukan amal perbuatan apa saja itu karena untuk mencari ridho Allah dan mengikuti Rasul, fa hijratuhu ila Allahi wa Rasul. Maka amalnya itu menjadi abadi. Hidupnya sampai akhirat. Di dunia ini di alam kubur juga akan menemani kita sampai di akhirat. Tapi bahkan karena hijratuhu di dunia, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan tujuan utamanya itu adalah untuk mendapatkan hal-hal yang terkait dengan urusan dunia, atau melakukan kebaikan karena supaya perempuan yang dicintainya itu menjadi tertarik, yang ibuha fahidrotuhu ila ma hajaru ilaih, maka dia hanya akan mendapatkan itu saja, terputus tidak sampai akhir. Makanya setiap melakukan apa saja niatkan karena mencari Allah Subhanahu wa taala, sehingga amaliyahnya menjadi abadi. Makan, mandi, adus gak? Mandi jangan mandi aja, niat. Nawaitul husla lirok lirokil apa jangan ini apa niat itu mandi, saya berniat mandi karena untuk menghilangkan kotoran agar sholatnya menjadi sah. Itu. Nawaitul husla kita terdiri di badan, isi hati sholat itu bahasa Arab. Kalau bahasa Jawanya niat itu adus supaya badannya bersih, sholat jadi sah. Jadi adusnya itu menjadi akhirat karena tujuannya kan sholat gitu. Nah, itu penting sih. Bakal penting dikit. Wah, pernah dulu mau makan ngaji kayak dulu kan. Ada yang kita jarang diwali ada. Ya, kita terwali. Kita Imam Al-Ghazali. Jadi kan ya, jadi mulai hari ini melakukan apa saja hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti amaliyahnya itu menjadi abadi. Kenapa abadi? Karena Allah itu abadi. Jadi segala amaliyah yang disandarkan kepada Allah, maka amaliyah itu akan menjadi abadi seperti keabadian Allah. Tapi kalau Allah kan abadi lain. Tapi sampai akhirat. Ailanum wanya semau lam roma dan sebuah Nabi Ibrahim itiro bakal diing apa namanya itiro ke deg-degane bolak-balik ya deg-degane atine mailan ing siji salah siji contoh ini di dalam satu lain. Jadi begitu Nabi Ibrahim pun pingsan, di dalam kepingsan itu ya, itu hatinya itu apa namanya ya kesana sini kemari gitu, putar-putar hatinya seperti itu. Mailan itu seperti itu. Fa'asalah karena hatinya Nabi Ibrahim itu bimbang, mutar-mutar. Akhirnya apa? Fa'asalah maka putus Allah di Allah. Ilaihi maring Nabi Ibrahim Jibril. Jibril, tolong coba ditengokkan Nabi Ibrahim kekasih kita dari Gusti Allah itu. Oh, kekasih kita kok bingung gitu. Iya. Apa? Fa'atahu maka nekani sapa Nabi sapa Jibril Nabi Ibrahim. Faqala lan ngendika ucap sapa Jibril lalu maring Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, kita tuh disuruh Allah untuk
ente, kenapa ente itu apa namanya ingat kejelekannya sendiri saja langsung pingsan. Di dalam pingsannya ente menjadi ragu, bimbang ini. Padahal ente itu kan kasih Gusti Allah. Makanya saya diutus oleh Allah untuk menegur Al-Jabbar, ya tahu Al-Jabbar, Al-Jabbar yang berusaha muruki tadi kira assalamualaikum salam. Wa yaqulu lan ucap sapa Jibril. Ucap apa? Hal qa'asa qalilan akhafu qalilahu. Hal qa'asa anak kau ningali sira qalilan kekasih Yakub kang wedi sapa kekasih qalilahu kekasih qalil. Mana ada kekasih itu takut sama kekasihnya. Justru kekasih itu dari dulu pada kekasihnya. Kata Nabi Ibrahim, Anda itu kan kekasih Allah, masa takut sama kekasihnya, tapi justru kalau kasih ya harus rindu. Kata malaikat tegur Nabi Ibrahim. Pakola maka ucap sapa Nabi Ibrahim, mengendika sapa Nabi Ibrahim, ya Jibril, wahai Jibril. Nabi Ibrahim Jibril, ya Jibril. Ente ada macam-macam dari Nabi Ibrahim. Idza zakartu ketika zakar dukiro, idza dukirtu dukiro itu zakar, idza zakartu di dalam nalikane kelingan isun Koti arti ingin dilekani isun apakah tulang mikir terpikir mikir isun fi ukubatihi ing dalam siksane Allah. Nasitu maka lali isun hilati ing kekasih isun. Jadi Jibril, ketika saya ingat kejelekan saya, yang terpikir dalam pikiran saya itu adalah siksanya Allah. Karena yang terpikir itu siksanya Allah, sehingga saya lupa bahwa diri saya itu kasihnya Allah. Coba bayangkan baik. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu ingat kejelekannya, dia lupa bahwa dirinya itu kasihnya Allah. Padahal Allah sendiri yang menyebut Nabi Ibrahim sebagai kasihnya. Bahari akhwalul anbiya'i, bahari maka utawi ibu kabeh mauka itu akhwalul anbiya'i, tingkai para nabi wal auliya'i, para wali-wali Allah, wasolihina orang-orang soleh, wajadina wong ahli guru kabeh pada amal, maka angan-angan nakira. Perilaku-perilaku yang seperti itu perilaku para nabi, para wali, orang-orang soleh, orang-orang yang dulu. Jadi kita dengan dosanya, ada kesalahannya, malah kayaknya santai banget. Ini ngaji kalau mulai waktu bukan bukti, bukan mengajarkan, tapi karena mengayangi sama pula, kalau yang apa dosanya, apa kesalahan, ya kata selama ini ibu ini sholat, tahajud, ingat dosanya langsung. Ya usahlah kalau tak pingsan, netes nambah di mata. Iya, kalau kita tak akan dia, kalau malah kayak itu, itu orang netes akan baju mata itu banyak. Berarti kan netesnya baru mata karena Allah. Lamun kita bisa netes akan baju mata karena Allah, maka baju mata ini akan menjadi saksi. Misalnya kita dosanya apa, kita menjadi neraka. Bagi mata orang itu orang itu kita menjadi neraka. Sehingga apa? Diangkat kita di bagi mata. Kenapa? Karena bagi matanya itu aku bilang, ya Allah, dulu itu saya ada ketika di sana takut kepada orang itu. Sehingga
Al-bab tsani, nah ini kedua. Ya. Ini bab kedua. Ini baru bab juga ditanya kita jadi. Untuk ya pokoknya ya waktu pulang sering sholat tapi belum juga orang aja di ngamuk-ngamuk kita sholat baik sebisa-bisanya lah, jangan apa-apa, yang penting kita ingat dosa takut pada Allah, sehingga apa menambahkan kita beriman kepada Allah, lakukan hal-hal yang bersifat kebaikan, tidak pernah menghina orang. Misalnya ada orang meskipun sejelek-jeleknya orang, kita nggak boleh jadi di dalam ayat ya, orang itu orang jahat, boleh jadi di alam ayat yang memang Allah balikan 180% jadi taubat, sehingga apa? Akhirnya dia menjadi terima. Kayak pula misalnya sholat terus ya, belum tentu nanti di akhir ayatnya menjadi orang yang lain. Artinya apa? Tidak diperbolehkan untuk melihat ketika menjadi seorang kemudian kita menjeleknya. Seburuk apapun perilaku orang itu, biarkan saja. Yaitu belajar tidak menilai setengah jam, 10 menit. Semua orang jangan menilai. Jadi belajar tidak menilai. Karena kehancuran hidup kita itu karena selalu menilai orang lain, menilai diri aja. Iqra kitabam kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Karena Al-Qur'annya sendiri. Iqra kitabam, cukup menilai diri kita sendiri. Iqra kitabam, cukup melihat menilai diri kita sendiri. Jadi ketika kita selalu fokus untuk menilai diri kita sendiri, maka kita akan selalu berpacu pada amalia-amalia kebaikan. Tapi kalau selalu fokus melihat kejelekan orang lain, maka nanti justru kita akan yang menghina orang itu, meremehkan orang itu, tapi kita lupa dengan diri kita sendiri. Itu ya. Nah, itu ceritanya Nabi Daud sama Nabi Ibrahim ini. Sedikit-sedikit cobalah ditirulah. Ya bisa. Nah, iya sedikit-sedikit aja. Ya pokoknya sebisanya semampunya. Ya bertakwa kepada Allah itu kan semampu kita, semampu pula. Tapi ada sampai apa namanya, karena pemahaman agama seperti apa dia mengurung-urung ya, kemudian dia sampai lupa. Ya. Al-bab tsani utawi bab kang pindho fil qawli dalam wedi minallahi saking Allah taala alaihi Allah aidul alimali. Ola ngendika sapa Abu Lail. Nah ini Imam Abu Lail rahimahullah rahimah bukan melati ing Abu Lail sapa Allah taala alaihi Allah. Jadi Imam Abu Lail itu adalah salah satu imam yang hidup pada abad 3 Hijriah. Berarti Imam Abu Lail itu ya hidup pada abad sejaman dengan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam apa namanya, Imam Ibnu Hanbal zaman. Dan Imam Abu Lail itu juga termasuk mujahid. Cuma Imam Abu Lail itu kemudian pendapat-pendapatnya ini terbenam sehingga tidak dikenal lagi. Beda dengan mazhab yang 5 mazhab 4 itu. Yang 4 iya. Inna Allah kata Imam Abu Lail, Inna Allah inna lillahi, setuhuna itu kedua Allah ta'ala alaihi Allah apa malaikatun, para malaikat. Jadi Gusti Allah itu memiliki beberapa malaikat.
Fisamai ing dalam langit asabiati kang itu. Jadi bakal langit itu berarti langit sing paling dhuwur. Langit sing mone anane berbentuhan ning bawae aras. Allah kan Ar-Rahmanu 'alal aras. Allah kan bersemayam di aras. Nah, itu berarti ning sore tempatnya di Allah. Tapi jangan membayangkan Allah ning aras itu seperti kita nih dunia nongkrong itu jangan seperti pendapatnya orang-orang seperti pendapatnya Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah itu pendapatnya Wahabiyah. Makanya kan jenggot kita jenggotan dulu cara paham beda. Ciklah tapi si cikilnya cipta, kita kan cikilnya. Itu membangun ini. Jadi Gusti Allah ketika turun di aras ning langit bumi, pun seperti ketika Ibnu Taimiyah turun di mimbar. Jadi bayangannya itu kayak itu. Padahal kan Gusti Allah kan tidak bertempat, tidak memiliki waktu dan tidak memiliki zaman. Juga. Berarti ini kan bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya Allah tempat di atas ya di atas saja, nggak usah dibayangkan di apa dan sebagainya. Gusti Allah juga, Gusti Allah kan tidak seperti makhluknya. Allah punya bisa mendengar, tapi pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluknya yang membutuhkan dengan alat itu telinga enggak. Tapi pendengarannya itu zatnya Allah itu memiliki kekuatan mendengarkan yang berbeda dengan pendengaran manusia. Makanya pola fatul khawati beda. Ya, jadi kayak gitu. Apa maning Gusti Allah, wong surga neraka bae itu kan tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, tidak bisa di apa-apa. Malah ain ro'at mata tidak bisa pernah melihat. Pun akhirat surga neraka apalagi. Jadi kalau bisa dibayangkan untuk kayak gini. Nah, akhirnya apa? Akhirnya direka-reka. Ya, bahaya kan? Karena direka-reka, akhirnya membuat gambar. Wah, bahaya. Jadi buatnya jangan. Jadi kata Imam Bules, Islamai Sabi'ah sujada. Hakle sujud. Di malaikat tuh di langitnya ketujuh. Terus sujud terus. Jadi hidupnya itu ya untuk sujud. Terus memang diciptakan karena untuk sujud. Mundu khalaqahum di dalam awiten jadi akan bukti malaikat sapa Allah Taala alaihi Allah ila yaumil qiyamah hingga sampai di kiamat. Jadi sujud terus. Orang tangi orang apa ya emang diciptakan malaikat itu khusus untuk sujud. Bahkan kayak bulanan sampean kan malaikat itu gak butuh makan. Jadi malaikat, manusia, jin itu beda-beda. Kalau malaikat itu kan bersifat roh makhluk halus yang tidak membutuhkan makanan. Kenapa? Karena tidak memiliki fisik, punya akal, tapi tidak punya nafsu. Dan selalu taat kepada Allah. Ketika kata Allah sujud, ya sujud terus sampai kiamat. Kalau manusia, makhluknya usia Allah yang punya roh, badan halus, batinnya, dan juga punya fisik. Karena punya fisik, berarti nanti fisik itu kan butuh kekuatan, daya supaya fisik itu adalah dengan makanan. Makanya ya diwajibkan makan. Manusia itu wajib makan, juga boleh nggak makan. Bahkan ketika mau makan tidak ada apa-apa kecuali adanya bangkai. Padahal bangkai itu kan haram. Karena agar supaya badannya menjadi sehat, supaya kuat tidak mati, wajib itu bangkai dimakan. Kenapa? Karena supaya hidup. Dan kalau hidup manusia itu tujuannya manusia itu supaya untuk apa? Ini orang tujuh nawati illa dia.
Kata Allah, aku ciptakan manusia dan jin untuk sujud kepada, beribadah kepada. Dan makanya mau 24 jam. Mau tidur, ya Allah, kita harus tidur, mau tidur. Supaya apa? Supaya kau subuh datangi pagi balik sampean. Akhirnya kan turunnya kan ibadah. Jadi aja dunia tekun aja turun gak bebek. Nah, jadi apa? Jadi penting niat. Jadi supaya apapun yang kita lakukan 24 jam itu semuanya karena untuk Allah Subhanahu wa taala beribadah. Kenapa? Ya makan niatnya supaya saya punya kekuatan daya sehingga apa? Sehingga bisa ibadah. Mandi supaya kita bersih badannya. Setelah bersih untuk ibadah. Semuanya untuk ibadah. Itu seperti itu. Illa liya'budu, untuk ibadah. Kerja, usahakan niatnya kan mencari rezeki. Rezekinya nanti untuk memberi makan anak istri, supaya anak istrinya dan kitanya menjadi bisa beribadah. Jadi ibadah ada tinggal 24 jam ibadah. Jadi ibadah itu butuh bayar toh, butuh sholat toh di bawah muka. Ibadah itu ya itu, yang penting kita niatnya itu niat itu penting. Segala amal itu tergantung niatnya. Makanya yang membedakan sholat zuhur, asar sama isya kan sama-sama 4 kan? Yang membedakan apa? Niat kan? Makanya niat itu penting. Oh, itu. Makanya puasa. Ketika kita berpuasa, kemudian kita lupa niat, maka puasanya itu batal. Puasa Ramadan ini malam setelah tarawih kita nggak niat bareng-bareng nggak lupa. Ini belum niat, berarti yang harus dikontrol. Kenapa? Karena nggak sah puasanya. Meskipun nggak boleh untuk buka, tapi harus dikontrol. Kenapa? Karena dia tidak niat. Berarti kan niat itu kan sesuatu yang luar biasa. Itu ya, malaikat untuk melakukan ala yang kiamat. Tertaidu, malaikat mau kan? Malaikat mau, apakah? Roh ada yang taidu, tampil tak ada yang taidu. Ya taidu, menggigil, apa namanya? Menggigil itu saya ya menggigil lah, getar, gemetar, menggigil karena gemetar. Tata itu apa? Faro isurum urat leher. Jadi malaikat juga urat leher, tapi aja jangan dibayangkan urat leher malaikat itu seperti manusia. Kalau manusia kan ada fisiknya, malaikat kan tidak memiliki fisik. Urat lehernya seperti itu. Ya, urat lehernya itu faro isurum urat piro urat leher malaikat min makhofatillahi ta'ala, karena wedi maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud ya, sujud. Malaikat dalam keadaan sujud, tapi selalu wedi, selalu urat lehernya kan selalu bergetar. Kenapa? Karena takut banget Allah. Padahal kan mereka kan sujud, ngikutin perintah di Allah. Barang kayak itulah, kadang lunak, kadang nakal, kadang apa, orang berbudi dan gitu. Jadi melayangi awak dewek supaya kita benar-benar urip lurus. Ngaji itu supaya lurus. Gak kayak pulang gak, tujuannya apa, limpah dan sebagainya. Tujuannya supaya ingat akan awak dewek juga. Mudah-mudahan bareng-bareng ngaji terus ingat deh. Terus ya, wa idza kanu lan dalam nalikane ana suku malaikat yaumul kiamati ing dalem dina kiamat iku rofaku ngangkat sapa si malaikat urusahu ing pira-pira sirai malaikat. Lah nanti di hari kiamat malaikat itu mengangkat sirai. Mau kan sepanjang itu sampai hari kiamat kan sujud.
begitu sudah hari kiamat berarti ngangkat, tapi diangkat tuh. Setelah malam ini sujud, begitu kiamat langsung diangkat. Mau kan sampai dengan kiamat, begitu kiamat langsung diangkat. Setelah diangkat, faqulu maka ucap sebuah malaikat, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadati. Subhanaka maha suci Tuhan engkau ma abadnaka ma imbarang abadnaka kan ibadahkan pula kan sira pulihkan juga ibadah baik hak kau ibadatika lawan sebenar-benarnya ibadah paling hanya nama. Jadi begitu sujud tangis malah bersyukur kepada Allah, kita diciptakan hanya untuk beribadah. Barang kayak pulang bisa kayak iya, bisa mene, bisa apa dan sebagainya. Wah yang pulang kadang mau dia rezeki setitik masih tersulah. Padahal Gusti Allah itu memberikan rezeki pada seorang itu bukan sembarangan. Misalnya masih rezeki si A 10.000, boleh jadi si A ini ketika dia dapat 1 juta, yang 500-nya atau 900-nya ini untuk kehidupan yang berkoyak-koyak, yang melanggar ajaran agama. Ya jadi seperti itu, karena Allah sudah tahu. Makanya harus bersyukur. Makanya yang terpenting itu mencari rezeki yang berkah. Kalau berkah itu sedikit juga memberkahi. Berkah itu membuat hidupnya itu tenang, damai. Ketika kita hatinya damai, tenang, ya udah. Berarti kan uripe ya wadon nyewot terus titik Bu. Ya, kalau wadon pada haji mana ini? Iya. Supaya bersyukur terus. Mau apa terus titik ya Allah Gusti kai iso Allah rezeki. Padahal bersyukur itu orang bersyukur itu adalah salah satu cara teknik bagaimana agar rezeki kita itu menjadi banyak. Karena dalam Al-Qur'annya la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, la azidannakum, maka kata Allah akan saya tambah rezekinya. Wala kafartum, dan ketika kita tidak mensyukuri, kita mengkufuri, tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadaku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku pedih. Artinya apa? Rezekinya itu tambah seret. Itu Al-Quran. Nah, kita harus pahami, makanya kita harus bersyukur. Misalnya pergi dari rezeki seperti 40, bersyukur kepada Allah, pasti dibalik dari 40.000 ini, ini ada sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Ya, itu jadi bersyukur. Dapat 1 juta hari itu, pasti di balik ini ada kekuatan yang luar biasa yang memang Allah berikan kepada kita. Sehingga apa? Hati-hati. Dirinya tuh, wah ini aja blak baik. Jalan baik. Iya. Rabbanu jalla subhanahu wa ta'ala ibadah ta'ala yaquluna wa min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Yaquluna pada wedi seperti malaikat. Rabbanu ing pangerane malaikat min fawqihim saking dhuwure malaikat. Jadi memang malaikat itu kan tempat nih alam malakut. Jadi alam malakut itu kan tempatnya di langit ketujuh. Langit ketujuh itu kan di bawah aras. Allah tempatnya di aras. Makanya ini ayatnya menjadi wayat yaqufuna rabbahu min fawqihi. Jadi malaikat itu ada di bawah tempatnya Allah. Di langit ketujuh. Kita ada di dunia tingkat aduh. Makanya ketika kita sering zikir, sering sholat, sering berbuat baik, maka
rohaniah kita itu akan naik ke langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5 sampai langit 7. Ketika kita sudah sampai roh kita, fisik kita di dunia, fisik kita menginjak bumi. Tapi ketika sholat kita merenungi dengan penuh, maka rohaniah kita sampai ke langit 7. Sholat itu kan sebenarnya dialog kita dengan Allah. Jadi makanya sholat ini rojul mukmin. Sholat itu adalah bagaimana caranya kita untuk berdialog dengan Allah. Itu sholat. Jadi sholat itu supaya kita berdialog. Allahu Akbar, kan bacanya Allah Maha Besar. Bismillah, kan bahasa Arab semua, Al-Quran semua kan bahasa Arab semua. Jadi artinya kalau kita sedang sholat, berarti kita lagi berdialog dengan Allah. Ketika kita sedang berdialog dengan Allah, maka secara otomatis doa-doa kita itu terijabah. Maka kalau sholat itu diusahakan jangan terpikirkan hal-hal yang buruk. Iya, benar. Ada terpikirkan barang-barang yang buruk. Karena kan kita lagi berdoa Gusti Allah. Gusti Allah kan maha suci. Ketika pikiran kita kotor, berarti kita nanti nggak nyambung. Karena nggak nyambung, sehingga ketika kita sholat itu tidak bergetar hatinya, biasa saja. Makanya kayak Imam Syafi'i ketika sholat, ya kayak tadi Nabi Ibrahim, Imam Syafi'i itu ketika sholat mendengarkan Quran, kullama natijat dulu badalna dulu dan weroha, langsung jatuh terkubur, belum pingsan. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu connect dengan Allah. Ya, udah kepengen kotak nggak akhirnya kan? Dia karena connect begitu. Dengar bacaan ulama natijat dulu badalna dulu dan weroha yaitu ada. Itu kan nanti di alam kubur itu, ya, siksa Allah. Ketika kita disiksa oleh malaikat sampai kulitnya terkelupas, dibikin sakit dan kulit terkelupas. Setelah terkelupas, kulitnya itu nanti tumbuh lagi, dihajar lagi, terkelupas lagi. Mengingat-ingat itu, Imam Syafi'i langsung jatuh tersungkur, belum lagi sholat langsung bisa. Makanya Imam Syafi'i ini keikhlasannya itu luar biasa. Karena keikhlasannya luar biasa, 1,7 miliar umat Islam zaman sekian sekarang umat Islam itu 1,7 miliar. Yang 1,3 miliar mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kita Imam Al-Ghazali, Imam yang pintar banget, hebat. Dia ikut Imam Syafi'i. Wong Indonesia, dia ikut Imam Syafi'i. Bahkan kayak misalnya Imam Syafi'i sih biasa, Allahu Akbar. Ini, kalau Imam Syafi'i ya, Allahu Akbar. Yang punya Bismillahirrahmanirrahim. Wudunya biasa. Ini bakal Imam Malik, ayat nyaman lah. Allahu Akbar. Ini namanya. Kalau misalnya kita bayang Allahu Akbar, ada bisa ribut doang. Isi ya, jadi ngikuti daerah Kenen. Oh, misalnya ya nggak apa-apa sih. Misalnya apa namanya, Allah kan banyak kan mungkin Allahu Akbar cakep, tapi alhamdulillahirabbil alamin kita benar ya. Kalau di Indonesia karena memang mayoritas itu adalah mazhab Syafi'i, yang lebih baik Bismillah. Misalnya kita sholat di tempat yang pakai kunut, ya udah yang terbaik kita mengikuti kunut. Karena kunut juga itu bukan larangan agama. Imam Syafi'i itu bukan orang bodoh. Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Tahu nggak Imam Syafi'i itu? Imam Syafi'i itu ketika mau ngaji ke kiainya, ke gurunya Imam Malik,
Imam Malik kan udah ngarang kitab namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitab yang 3 jilid segini lah. Al-Muwatta tentang hadis semua. Begitu mau ngaji menghadap gurunya Imam Malik, Imam Malik itu ngomong, Syafi'i, sebelum kau ngaji ke saya, tolong kita saya baca semua. Langsung Imam Syafi'i ngomong, saya dulu seluruh kitab yang ada di sini tanpa buku itu sudah ada di pikiran saya semua. Jadi Imam Syafi'i itu begitu baca ditutup itu langsung hafal. Kehebatannya seperti itu. Kehebatannya saking Imam Syafi'i itu serius ngarang mendalami Al-Quran, hadis dan sebagainya. Serius. Sehingga lupa Imam Syafi'i itu nikah. Lupa. Alhamdulillah. Lupa. Begitu Imam Syafi'i itu belum nikah ya, belum ikuti sunnah Rasul. Begitu mau niat mau nikah, mencari malah yang cocok dari belum sampai, meninggal. Jadi sampai meninggal enggak? Karena apa? Karena memang hidupnya fokus. Tapi kitab-kitabnya Imam Syafi'i itu luar biasa. Di macam-macam negara di Malaysia dibahas. Hebat. Dalam buku Rabi yang luar biasa. Oh iya. Itu tapi yang turunannya hebat. Yang mungkin ya itu ada rahasianya lah. Pasti semuanya. Berdakwah kan. Surat An-Nahl. Yang ini layak sunnah orang maksiat seperti malaikat Allah Taala torfata aini sekedip mata. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah, tidak pernah melawan perintah Allah. Jadi selama-lamanya taat terus. Sekedar mata tetap. Barang malaikat itu kan hebat dari punya. Barang misalnya aku, ya memang kalau Nabi Muhammad atau para wali, para itu lebih hebat daripada malaikat kan? Karena memang kekuatannya melebihi malaikat. Kayak pula kan kadang dosa dan sebagainya, masa sih melebihi malaikat kan? Gitu. Malaikat itu seperti itu. Wa qala lana bika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sya'ara di dalam nalikane gemeter apa jasadul abdi awake hamba min wasyatillahi karena lebih mari Allah ta'atat maka hancur anhu saking abad apa dulu kira-kira dosane wong. Ketika kita misalnya ingat Gusti Allah tersebut, dosa-dosanya itu langsung hilang habis. Coba ya bunyi-bunyilah misalnya tangi ajuan tangi kuyuk tok balik mandi. Ya sebulan ming siji lah. Atau seminggu ming siji Jumat dah, nana Jumat berkah. Nah, berkah sudah pakai tangi. Wah, bayar tajud. Nah itu Pelamuna terus, itu sembahyang terus, anak rasa terus titik berhubung di Allah. Dosanya ulang abis, bak pengaruhnya dosanya hilang tuh, uripnya tenang, pikirannya damai. Wih, pokoknya kayaknya urip tuh enak temen lah, menikmati banget. Lalu kan bakal uripnya tenang, pikirannya damai sebagainya. Berarti kan badannya kita akhirnya menjadi magnet rezeki, beli dagangan gitu, pada ketarik apa? Gara-gara rezekinya seret pulang karena pikirannya kita kan ruwet. Ruwet pikirannya kan karena pikirannya ruwet akhirnya narik hal-hal ruwet. Iya. Ruwet seperti apa? Ada ruwet. Jadi ruwet dan ruwet menarik hal-hal ruwet. Kalau apa siapa anak kabel? Gitu. Ya jadi ya. Gampangannya ya ruwet. Jadi hah? Ya makanya dia belajar kehilangan bakal sembahyang khusus bakal bawa akbar minimal aja ingat apa-apalah yang Allah
Akbar. Tahu siapa apa tapi terserah lah. Baru dikunci jilawangnya kan pakai. Wah, angel sih. Tidak sa'ala jasad al-abdi min wasatillah akan anu dulu bahwa kama yatahatta kayak orang yang hancur roboh tiba anisa jarati sanging pipitan apa waroha gudunge sajaro. Jadi tibane kayak gudung-gudung mulai tiba kan cepet enak penting. Lagi kita mana enak apa cerita? Aku kia diceritakan opo ana rojulan setuhune wong masalah sejowana itu ta'ala kok gumantung opo kolbuhu atine wong bimro ati lawan kewadon. Jadi ada seorang laki-laki yang hatinya tertarik sama perempuan. Bakorojat maka-metu sopotil karmar'ab mengkono-mengkono wong wadon ila hajatin maring biji kebutuhan laha kedua si wadon mau matah. Pada satu ketika si wong perempuan itu keluar dari rumah untuk mencari kebutuhannya. Fadhahaba maka luna sopo arbat tu sopo arbat dulu wong lanang maha sertane wong wadon mau. Wong lanang mau sing seneng Jawa Timur pun langsung melu metu. Begitu udah wong wadon metu, melu metu ngintip gurine. Ya, ceritanya ya pun. Terus sing ngobrol. Falamma sholat maka alikalane sepi sapa sira jul pihak lawan si wadon bilbadiati dalam satu pedesaan. Ketika wong melakukan cuma loran tok sepi nak kemana-mana kan. Jadi sepi lah karena tempatnya sepi di daerah sepi. Wana malakus pada turus suku anak manusia. Ini kan zaman dunia kan misalnya perjalanan kan rombongan kan kafilah. Barang terus manusia di pada menuku rombongan yang pada turun. Afsa maka coba sopo aro dulu. Afsa kemudian coba buka sopo aro dulu manang silau iklan rahasiane lanang mau tidak ada maring wadon. Mau kan orang laki-laki itu kan suka sama perempuan itu. Begitu sepi dia langsung mengeluarkan rahasianya unek-uneknya. Saya senang sama kamu. Kayak gitu. Pakola maka ketika sopo lalu maring rojul sopo almarhum wadon. Begitu si laki-laki itu mengucapkan isi hatinya ke perempuan tadi, langsung perempuan itu mau balik. Undur, lihatlah wahai laki-laki, anakmu pada dulu sopo anakku manusia bila ismail lawan kabilan enak. Manusia itu kabeh. Waduh kan mau kan? Umat kalian 3 orang. Fahariha maka senang sopo aru dulu wong lanang mau digoliat kalau ucapan wadon. Wong lanang laki-laki itu menjadi senang dengan ucapan perempuan itu tadi seperti itu. Karena mungkin kan pikirannya lain kan, laki-lakinya wah ini nih ngajak nih, mungkin gitu ya pikirannya. Padahal apa? Padahal jadi mau apa? Wadon alanya sopo anak sopo sirojul anak setuhune mata iku kot ajabat bu teman-teman ngijabai sopo mata rojul. Si laki-laki itu menyangka bahwa perempuan ini akan mengajak berduaan dengan laki-laki tadi. Pakoma maka ngajak sopo rojul, pakoma muter-muter sopo rojul olah kopilah dalam antara kopilah. Kemudian si laki-laki itu muter kopilah. Karena kopilah kan rombongan. Muter, ngecek bener-bener. Orang-orangnya pada tidur gitu. Faidah nasul maka jam narikannya utai manusia itu nyamuk pada turu. Oh ini ternyata seluruh kopilah itu
rombongan pada tidur semua. Kalau jahat maka lu masuk rojul ilaha maring wadul mau. Kemudian si rojul gue si laki-laki tadi itu mendekati perempuan tadi. Setelah mendekati perempuan, makola lalu ucap sapa rojul laha maring perempuan, naam, betul, ya benar. Wong orang-orang kelompok kita tuh semuanya sudah pada tidur semua. Hum niyamun, hum utawi kelompok manusia mau niyamun pada tidur. Bakolat bakal ucap sopo si wadon, mata ulu billahi ta'ala karena dia bisa. Mata itu orang ucap sila billahi tinggal Allah Ta'ala anak imun anak berdua dia di saat di dalam Islam. Iya, seluruh manusia, seluruh kelompok kita itu hidup semua. Tapi Anda tidak berkata Allah itu tidur. Artinya perempuan itu mengingatkan meskipun seluruh manusia itu tidur, tapi Allah tidak. Nah itu. Jadi perempuannya kan dia orang baik. Bakola maka juga sepuh arrojul lanang inna Allah ta'ala sekulun jauta ibulayanamu orang turun. Ya benar Allah itu tidak hidup. Wala ta'budulan orang fitnah mihubing Allah naming Allah oposinatur ngantuk walaupun ngantuk. Jadi Allah pun tidak hidup dan tidak ngantuk. Bakola maka ucap sebuah maratu Wasul mau innal lagi keturunnya enggak lamnyana ang ora turu sekolah itu melayanamu ang ora turu iku yarona dengan ini kita sesungguhnya zat dari Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk itu selalu melihat kita berdua. Wa ikana lam senajan anak sebuah masuk seluruh manusia itu layarona dan layarona orang ingat sekolah naik kita. Sekalipun seluruh manusia yang rombongan kita itu tidur semua tidak melihat kita, tapi Allah tetap melihat kita. Kata perempuannya tadi. Fadzalika maka utawi mengkono itu aula luwih bagus ayyamu bayan tawdi minggu saking minggu saking apa rojul patarokaha maka ninggal lagi pada separuh mana kauman karena budi minal kholik isaking kholik Allah. Padahal si rojul seandainya memaksa perempuan dan dia mau seandainya berbuat yang tidak ya bisa saja. Tapi begitu perempuannya mengingat seperti itu, meskipun dia itu cintanya tengah mati, itu langsung meninggalkan perempuan itu. Meninggalkannya karena apa? Karena takut kepada Allah. Jadi meninggalkan perempuan yang dicintai karena takut untuk berbuat yang dilarang oleh Allah. Meninggalkannya karena takut kepada Allah. Wa ta'abbalan tobat seperti rojul, kemudian laki-laki itu bertobat. Wa raj'a ila waqtihi wa raj'a balik seperti rojul ila waqtihi balik tempatnya rojul. Kemudian laki-laki itu pulang ke tempatnya. Nggak jadi. Walama tuwfiya wafat, ketika wafat seperti rojul ro'auhu maka pada ningali sapa manusia hum rojul fil manami dalam mimpi. Ketika si laki-laki itu meninggal dunia, manusia kelompok-kelompok itu tuh semuanya pada mimpi. Di dalam mimpi bertemu dengan rojul. Dan setelah bertemu dengan rojul fasilah dan diucapkan ikulahu kedua rojul mau tahu apa? Fa'ala agami sebuah Allah yang memberikan kelawan jirat. Apa yang telah Allah perbuat setelah kamu itu mati dalam mimpinya seperti itu. Pakola maka ucap kamu rojul hofaroli bihofi hofaro ngampura soko Allah di maring ingsun bihofi karena wudine ingsun watarokilan ninggalin ingsun dari kadabar ing mengkono-mengkono dosa. Jadi Allah itu langsung ngampura seluruh dosaku. Karena apa? Karena ketika saya meninggalkan perempuan karena takut kepada Allah. Jadi
takut kepada Allah itu bisa menghilangkan berbagai macam dosa. Udah, kita 40 ya? Ya. Oke lah. Ya, oke. Ada pertanyaan? Yang sekitar gitu air. Apa mau ngomong Tuhan itu di atas. Jangan ayat yang tadi itu Tuhan itu dekat. Tapi itu beberapa versi orang dijelaskan. Yang utamanya wanita saat kepada ini kolin. Uji muda pada hati. Yang artinya kan Tuhan itu dekat. Tadi Ustaz ngomongnya Tuhan di atas. Iya, boleh kan ada ya. Ya, ini menjelaskan. Kita kok ya. Jadi seperti ini penjelasan. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Gusti Allah itu bersemayam di atas. Aras itu kan di atas langit 7. Nah, itu kaitannya dengan apa namanya? Allah itu lebih dekat dengan kita, lebih dekat daripada orang Nabi kan itu kan. Itu artinya begitu. Jadi manusia itu kan ada jasmani dan ada rohani, ya kan? Meskipun rohani jasmaninya menginjak bumi, ketika rohaninya itu memiliki apa namanya selalu berpikir kepada Allah, maka rohani kita itu akan naik ke langit 1, 2, 3, 4 sampai 5, 7. Nah, ketika rohani kita sudah bisa mencapai ke langit 7, bahkan nanti ke alam, maka dengan sendirinya ketika disebut nama Allah, kayak misalnya Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, maka langsung hatinya bergetar. Kenapa? Karena memang rohaninya sudah sampai. Jadi fisik kita memang diinjak bumi, tapi rohani kita yang bisa sampai merasakan kehadiran Allah. Di situ, makanya seperti itu. Makanya orang-orang yang bisa merasakan kehadiran Allah itu adalah cirinya, berarti orang yang rohaninya itu sudah sampai kepada langit itu. Mau ngaji gitu mau kayak Kan tadi kan ada kayak gitu ya. Jadi jawabannya seperti itu saja. Ketika kita misalnya begini, kan tadi kan jelasnya Imam Syafi'i kan dibaca surat ulama dan membaca ada tanggung jawab karena rohaninya. jangan rohani. Imam Syafi'i itu sampai dengan Allah. Kayak sama Nabi Ibrahim ketika ingat kejadian langsung jatuh pisah. Kenapa? Karena rohaninya Nabi Ibrahim sampai terhubung dengan Allah. Caranya apa supaya terhubung dengan Allah? Berilah pada diri Allah. Ya, tapi pulang awalnya ya berarti mungkin kan pakai oh banyak kayak pula. Oke, contoh. Ya, Bre. Ya. Oke. Listrik kalau di kanannya tapi di kanannya mati. Oh, pada mah. Mungkin Di kanan di atas. kawan ya maka pertanyaan sudah dibuka tapi kita tutup dikit pengajian dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri bahwa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
Allah.